Sun Tzu mengajarkan strategi perang Sun Tzu. Su Can, Su Jie. Kalau perang dihitung dulu yang matang. Setelah punya faktor, cepat serang, cepat habisin. Itu Su Can, Su Jie. Sama seperti kita. Matang mentalnya, faktornya banyak, gak usah lama-lama. Kerja yang cepat, 3C, cerdas, cermat, cekatan. Karena nilai waktu ini, kita baru bangun, sudah 1 hari. Sudah ganti, sudah ganti. Ada beberapa kategori di sini. 0 sampai 5 itu balita. 6 sampai 11 anak-anak. 12 sampai 17 remaja. 18 sampai 25 pra remaja. Pra dewasa harusnya salah itu ya. Dewasa 1 26 sampai 45. Dewasa 2 46 sampai 65. Dan tua 65 mati akhirnya. Mana Anda pilih sendiri. Posisi Bapak dan Ibu di mana itu? 1, 2, 3 atau 4, 5, 6. Yang paling bagus adalah tentunya antara 18 sampai 25. Itu persiapan masa transisi yang luar biasa. Ini penting banget. Tetapi lebih penting lagi yang muda. 12 sampai 17 karena itu pondasi. Kalau pondasi dulu waktu saya miskin tidak dikerasi oleh mama saya. Sulit untuk hari ini. Malah terima kasih. Penderitaan dulu. Penderitaan membuat saya matang. Itu adanya di 6 sampai 11, naik lagi 12, 17. Sekarang Bapak dan Ibu kalau kondisinya ada di 26 sampai 45 ini paling banyak. Itu masa yang paling indah. Dan buat saya, dewasa 2, 46 sampai 65 itu masa aktualisasi diri. Waktu untuk meledak, aktualisasi. Persiapan transisi adalah di 26, 45. Jadi Anda pilih saja, nggak lama hidup. Saya udah fase tinggal 1 tipe lagi. Begitu lewat dewasa 2, masuk ke 66. Tapi hari ini saya belum pernah berpikir, kapan saya istirahat? Kapan saya pensiun? Walaupun hari ini saya cukup untuk pensiun selama hidup. Tetapi itu bukan kekayaan, titipan saja. Maka pilih saja waktu Anda yang mana? Itulah Bapak-bapak dan Ibu, poin pertama, menyadari. Kalau 5 poin itu kita perhatikan, kita pikirkan secara matang, nggak ada gagal, yang ada menghasilkan, berdampak, sukses. Mengalami kegagalan, nggak apa-apa, berdampak nanti, ambil yang positif, bangun lagi. Kita masuk ke menginginkan. Ya, menginginkan punya 3 poin. Poin pertama, pastikan target. Kedua, rencanakan. Ketiga, kekuatan tekad. Sudah punya kekayaan mental, menyadari, bisa, punya potensi, punya berhubungan, bisa bergaul, menghargai waktu, pastikan target, rencanakan. Ini gak usah diajar lagi. Kekuatan tekad, pastikan target. Saya waktu kerja sebagai salesman, sudah mikir jadi bintang film. Kenapa? Sadar, waktu itu saya memang orang yang cakep, bodinya bagus, gak tepuk tangan terlaluan. Waktu sebagai salesman pun sudah mikir, aku akan jadi bintang film Indonesia. Berjuang, sudah minta mundur berjuang, gagal. Setelah kerja lagi, kerja sebagai pelayan toko. Tidak bisa masuk ke dalam toko, hanya di luar toko. Selalu melayani orang jual kabel-kabel listrik, hanya melayani di luar. Setelah orang masuk beli, bayar, dia keluar lagi. Tolong Dek, mobil saya di sana. Persis setengah pelayan, setengah kuli. Hari pertama waktu mau ngangkat, Andri, kamu orang luar biasa. Bukan ini kerjaanmu. Sabar, tahan. Tahan, jalan terus. Kirim sana, kirim sini, kirim sana, kirim sini. Toko di Pasar Kenari kecil-kecil.
Mereka mungkin merhatikan siapa anak muda ini. Bodinya bagus, mukanya cakep. Apa kabar? Sukses adalah dia tahu memang saya punya body bagus, bisa kungfu, cepat bergaul, punya ilmu, nilai orang lain. Cepat sekali kenal. Karena gampang bergaul, diterima. Mungkin sambil kasihan mungkin. Bukalah perguruan kungfu, Hap Kundo. Suatu ilmu bela diri, kecepatan, ketepatan, kekerasan, fleksibilitas. Itu yang saya bikin marketing metode kungfu. Belum tahu toh? Tunggu tanggal mainnya. Begitu saya buka perguruan, pertama muridnya sedikit. Lama-lama karena saya belajar, ngajar dengan hati, cepat sekali. Banyak sekali muridnya, makin lama makin banyak. Dikasih duit pertama gengsi, lama-lama kantongnya aja. Begitu uangnya di tangan saya lebih besar daripada ngajar, langsung saya minta mundur ke bos. Bos, permisi, saya minta mundur. Mau pindah kemana? Mau jadi bintang film Hong Kong. Gila lu. Mau jadi bintang film. Dia belum tahu siapa saya. Mau jadi bintang film. Akhirnya mundur saya. Kalau tepuk tangan jangan ragu-ragu. Apa kabar? Indonesia. Anda. Langsung minta mundur. Setelah mundur saya latihan fisik. Bentuk fisik. Bodinya supaya seksi. Bagian atas, bagian bawah, kaki. Latihan selama 2 minggu, bodinya jadi. Lari ke foto studio, foto. Setelah foto, tulis surat. Penuh dengan curahan motivasi itu. Aku pasti bisa jadi bintang film. Tulis, kirim ke Hong Kong. Dalam waktu singkat, 2 minggu, surat balasan datang. Lihat dengan gemetar dibuka. Melihat surat Anda yang begitu antusias ingin menjadi seorang bintang film. Melihat 8 foto yang begitu luar biasa. Maka saya pastikan Anda menjadi seorang bintang film Hong Kong untuk film kita berikutnya. Kalau Bapak dan Ibu sebagai sutradara Hong Kong hari ini melihat foto saya, 8 foto, Anda pasti terima saya sebagai bintang film. Nggak percaya mau lihat fotonya? Cuman 5 orang. Mau lihat fotonya? Langsung. Nggak gampang. Tarik lurus seperti itu. Saya sebetulnya mau demonstrasi nih. Cuman celananya kurang lemes ini nggak bisa jadi. Kalau nggak percaya besok ke rumah saya demonstrasi. Secukupnya tapi ya. Foto kedua. Siapa? Bruce Lee. Sumpah demi Tuhan. Andri Wongso, tepuk tangan dulu. Foto ketiga. Luar biasa, tapi ingat. Pulang jangan nyoba, langsung kaki tarik begini. Putus tangannya. Jangan nyoba-nyoba di rumah. Ya. Kalau putus gigi nggak apa-apa. Kalau putus sebelah tengah-tengah tidak bisa punya anak. Luar biasa. Akhirnya lewat perjuangan yang luar biasa. Bos bilang, Anda seminggu akan berangkat. Akan saya telepon. Saya tunggu 1 minggu. Nggak ada kabar. 2 minggu nggak ada kabar. 3 minggu tidak ada kabar. 1 bulan ada surat datang. Melihat cuaca Taiwan yang buruk. Hujan di mana-mana. Maka film ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan. Turun. Naik lagi. Terbiasa menderita. Turun lagi, naik lagi. Saya lihat masalah yang rendah, gampang. Variasi. Gak usah takut. Kayak tadi setengah jam tadi. Bingung tadi. Pak James, ya goyang sana, goyang sini. Gak apa-apa. Bahkan IO-nya Pak Johan tenang aja. Pak beres pasti. Tepuk tangan dulu buat Pak Johan di belakang. Semua masalah ada hikmahnya. Tapi saya tahan. 1 bulan tidak ada. 2 bulan tidak ada. Menderita.
Karena waktu itu saya udah pamitan kepada murid-murid saya. Murid-muridku yang tercinta, mulai bulan depan kalian tidak usah bayar iuran. Kenapa guru? Gurumu mau jadi bintang film Hong Kong. Gaya. Sudah ngomong, sebulan gak main film, mati gak? 2 bulan gak main film. Tiap hari mie tek-tek gado-gado. Super mie. Tahan. Tahan. Itulah komitmen. Kalau nggak tahan bagaimana apapun dikumpulkan murid-murid ini. Murid-muridku yang tercinta, mulai bulan depan bayar iuran lagi semua. Setiap hari bangun pagi memotivasi diri sendiri. Saya nggak ngerti itu apa self talk, nggak ngerti apa itu berbicara kepada di sini ada kekuatan. Sudah punya. Nggak usah baca buku psikologi, nggak usah belajar NLP. Gak usah belajar ini, ada. Itu hukum. Hukum di pikiran itu kita gak belajar pun ada. Tapi kalau gak ngerti, mari belajar. Saya tanya kepada diri sendiri itu, cari kaca, habis latihan, bangun tidur, udah gak bisa mikir lagi itu. Lompat, push up. Ngomong sendiri kayak orang gila, aku pasti jadi bintang film. Pasti kayak orang gila. Lihat kaca, lama sekali. Andri, kamu cakep. Kamu luar biasa, pasti jadi bintang film. Itu yang dinamakan kekuatan pikiran bawah sadar bergerak. Pasti jadi bintang film. Pasti itu potensi. Itu potensi, kekuatan itu luar biasa. Tentunya ditambah kekuatan doa. Sampai 3 bulan baru berangkat main film. Luar biasa, dari sana saya bisa belajar bahwa proses kehidupan untuk sukses harus fight. Habis-habisan fight. Itu kenyataannya. Sampai Taiwan dijemput oleh sutradara Hong Kong. Sutradara Hong Kong lihat saya. Luar biasa ini. Ini pemain pro. Pikir dia saya ini pemain bintang film profesional. Dia nggak tahu saya baru pertama kali main film. Jadi bukan profesional. Bukan pro. Pro-nya bener. Bukan profesional. Problem. Tak kurang keras, aduh. Film pertama mulai acting, latihan 3 jam, pasangan loh. Itu 3 jam, pukul, tendang, tangkis, pukul, tendang. 15 gerakan membutuhkan 3 jam. Kalau syutingnya lancar, maksimal 15 detik. Take action. Cukup. Nah karena saya pemain pro, problem. Begitu latihan 3 jam selesai, siap, selesai. Take action, just jatuh lawannya. Sutradara, loh, nyalain yang musuh saya. Saya pikir, rasain lu. Main film kan cepet-cepetan. Gak tahu salah, bukan cepet-cepetan. Lambat-lambatan tuh pada acting, gak tahu. Main lagi, shooting lagi, mukul lagi. Lama-lama gak tahan sutradara, kamu tuh mau main film atau mau bunuh orang? Ternyata film lain. Kalau kita mukul nggak boleh cepat. Kalau kungfu kan cepat sekali ya. Kalau di kungfu saya nggak boleh cepat, pelan. Mukanya ngekting. Wah, capek mulut. Hahu terus. Pastikan target. Rencanakan. Next. Nggak usah belajar rencana dari saya, Anda udah lebih pintar. Sukses. Sebuah sukses lahir. Bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata. Sebuah sukses terwujud karena diikhtiarkan melalui target yang jelas, rencana yang matang, keyakinan, kerja keras, keuletan, dan niat yang baik. Jadi pertama, ingat, gak ada kebetulan, gak ada keberuntungan. Yang ada faktor-faktor yang memenuhi syarat melahirkan keberuntungan. Bicara tentang hoki, ingat tanggal 8
Januari di Jakarta. Create Yo Hoki 2005. Saya akan tampil. Sukses itu terwujud karena diikhtiarkan melalui target yang jelas, perencanaan yang matang, kerja keras, keyakinan, kerja keras, keuletan dan niat baik. Jadi targetnya harus jelas. Tanpa itu tidak bisa. Ya, next. Tekad. Kekuatan tekad. Ada 5 kekuatan tekad kalau dibongkar di dalam. Ada 5. Pertama, kesadaran akan sukses. Orang yang punya tekad itu di dalam pasti ada itu. Sadar untuk sukses. Butuh akan sukses. Keputusan untuk sukses. Keempat, kesiapan untuk sukses. Dan kelima, perjuangan untuk sukses. 5 komponen tadi kalau diperes, diringkas jadi satu, kekuatan tekad. Kekuatan tekad itu sangat luar biasa. Saya sudah praktek setiap hari. Ada sebuah contoh bagaimana sebuah tekad, daya tahan bisa menciptakan apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini terjadi di perang Vietnam dulu. Seorang tentara Amerika ditangkap, dimasukkan ke dalam kerangkeng dari bambu, direndam tinggal kepala. Teman-teman mereka, tentara Amerika banyak mati nggak tahan, fisiknya begitu berat. Tapi tentara satu ini punya mimpi, aku harus keluar. Kapanpun aku harus tahan, aku mau keluar, mau nemui ibuku satu-satunya yang menunggu aku di New York. Tahan. Banyak binatang yang gigit, lintah dan segala macam. Karena kuatnya mental, kuatnya tekad, tahan. Sampai perang berakhir. Bagaimana dia kok bisa tahan? Dia belajar, dia hobi piano. Tiap dia menderita, dibalik pikirannya itu memikirkan tentang latihan piano. Tanpa punya piano, tapi tahan dalam penderitaan, dipindah itu pikiran. Ganti main piano. Berapa tahun? Sampai perang Vietnam berhenti, dia salah satunya yang kembali ke Amerika. Sampai di Amerika dia bikin konser piano. Dan konser piano meledak. Ternyata kemampuan dia piano tidak kalah dengan orang yang latihan setiap hari. Begitu luar biasanya kekuatan tekad. Saya sebelum usaha buat kartu ucapan Harvest. Dari nol saya sudah punya mental. Aku pasti sukses. Pasti sukses. Itu hak kok. Saya nulis sebuah kata-kata mutiara. Sebuah coretan. Hari ini spesial untuk Anda. Komitmen judulnya. Komitmenku. Sebagai seorang pengembara. Aku harus sukses dalam perjuangan hidup ini. Aku berani. Kreatif, ulet, tangguh, berpikir dan bertindak positif, pantang putus asa dalam menghadapi segala macam problem dan rintangan yang muncul. Tak bisa aku diombang-ambingkan oleh perasaan yang tidak menentu. Tak pantas aku menuruti tuntutan hati yang hanya ingin mengenakkan jasmani saja. Aku dituntut harus lebih daripada orang lain, terutama keberanian. Keyakinan, keuletan, ketekunan, harga diri, kepribadian, dan lain sebagainya. Aku pantang mengeluh dan merengek. Aku pantang gagal dan kalah. Aku pantang malas dan boros. Aku pantang menyerah dan putus asa. Siapakah yang bisa merombak nasibku dan menentukan masa depanku kalau bukan aku sendiri? Karena baik dan buruknya nasib kita itu tergantung bagaimana kita menciptakannya. Jakarta 29 Desember 1983. 21 tahun sebelum saya usaha. Siapa yang dapat merubah bangsa kita? Kita sendiri. Siapa yang bisa merubah nasib saya? Saya sendiri. Yang telah dikaruniai Tuhan.
mental, pikiran. Kok nggak dipakai? Diri sendiri itu bukan ego, jati diri. Jika memiliki jati diri yang luar biasa, bisa berkembang. Itu begitu pentingnya pengertian tentang jati diri. Setiap orang yang mau sukses, miliki jati diri yang luar biasa. Tanpa itu akan sulit berkembang. Next. Ketiga, memperjuangkan, membutuhkan 4 poin. Action, action, action. 2, kekuatan antusias. 3, kekuatan keuletan. 4, kekuatan doa. Pertama, action is power. Punya mimpi, punya rencana, punya mental, punya ide, omong kosong tanpa action. Action, action, action is power. 1000 langkah dimulai dengan langkah yang pertama. Action. Maka motivasi training saya kan namanya ANW. Action and wisdom. Kenapa action? Karena hidup ini nabrak, salah, gagal, belajar, itulah kebijaksanaan. Maka action, ada 4 poin. Antara teori dan praktek. Ada orang yang tidak punya teori, tetapi tidak praktek. Ada orang yang punya teori, tidak praktek. Tidak praktek. Ketiga, tidak punya teori, tetapi action, tetapi praktek. Keempat, orang yang punya teori sekaligus mampu praktek, itu yang terbaik. Punya teori, mau praktek. Saya termasuk orang yang ketiga. Tidak punya teori, tapi action, bergerak. Sampai mengerti hidup ini apa. Bulan depan, buku saya yang pertama, 22 Wisdom and Action Motivation akan beredar. Saya sarikan dari beberapa cerita, ambil untuk dikembangkan. Dan buku kedua udah menunggu, bulan 4 saya pastikan akan keluar. 365 Access to Success. Setiap hari 1, 365 hari, tunggu tanggal mainnya, karya seorang SDTT, TBS. Next. Kekuatan antusias. Antusias dibuat pertama. Dibuat, semangat. Kayak Pak Tung tadi kan bagus. Semangat, dibuat. Lama-lama jadi kebiasaan. Tanpa semangat, tanpa antusias, percuma. Hari ini, di gedung ini, kedatangan tamu yang luar biasa. Anda tidak tahu ya? Seorang juara dunia bulu tangkis. Tunggu tanggal mainnya. Anak ini luar biasa. Waktu umur 20 sekian, ikut latihan kungfu saya, Hap Kundo. Untuk tahu. Anak ini luar biasa, mentalnya luar biasa. Waktu dia dipasangkan oleh Sigit, mereka datang ke kantor saya untuk motivasi. Tong Sinhu, Haryanto Arbi, Sigit, Chandra, dan para pelatih datang untuk motivasi. Motivasi sedikit aja kok, cuma ngomong sedikit. Berangkat mereka di Glasgow 1997, juara dunia. Setelah juara dunia, Tong Sinhu telepon saya, Tong Sinhu, Pak Andri, sia-sia nih. Apa terima kasih? Kan cuma sedikit Pak. Dia bilang, cius saya naik tian-tian. Justru di sedikit itu loh, yang rebah mental anak-anak jadi juara dunia. Tahun 2000, waktu saya dikukuhkan oleh PBSI sebagai motivator resmi untuk Olimpiade, untuk All England, untuk Thomas Cup, untuk Olimpiade 2000 kemarin, saya bawa anak-anak itu di Thomas Cup, mampu keempat kalinya mempertahankan juara. Dan anak ini waktu di pertandingan Olimpiade di Sydney berpasangan dengan Chandra dengan Tony, mereka selalu kontak
Kebetulan yang kontak waktu itu adalah Tony. Om, besok final. Kami takut. Ton, pintu sukses. Torekan tinta emas kalian berdua. Tinggal 1 langkah. Pastikan juara. Apapun yang terjadi bila perlu mati di lapangan. Fight. Dan ingat keraguanmu. Nanti malam masuk ke kamar. Buka keran. Air nyocor. Ngomong, teriak. Aku juara, aku juara, aku juara. Besok, saya bilang setelah teriak selesai 5 menit, lihat kaca. Berdoa kamu, sesuai dengan agamamu. Besok belum. Bertanding, gampang sekali. Musuh dibabat, dia jadi juara. Cerita ini bukan saya ngomong. Cerita ini mereka yang ngomong ke wartawan. Wartawan Jawa Pos pagi-pagi dari teman-teman fake kembali ke saya. Saya baru tahu, wah ternyata anak-anak begitu tulus dan jujur menceritakan motivasi yang saya berikan. Hari ini salah satu pasangan itu datang kemari. Juara dunia kita. Chandra, silakan lari. Luar biasa. Luar biasa. Nanti ingat, jangan boleh pulang sebelum Anda foto semua. Pertemuan seperti ini tidak gampang. Tepuk tangan dulu. Akhir-akhir ini karena dipisah oleh terpisah sementara dengan sedikit, agak sedikit terjadi. Begitu dipasang kembali, kiri ke Cina terbuka, juara. Juara dunia, juara All England, juara Olimpiade, mau juara apa lagi? Mau juara planet lain? Sekarang sudah umur berapa? Baru umur 29. Masih mau fight, punya jiwa yang luar biasa. Tepuk tangan. Bahkan sekarang ini mentalnya yang luar biasa, sudah mulai belajar bisnis. Bagus toh, ada perencanaan. Bisnis apa? Nanti tanya sendiri, kita sendiri. Kalau kita bisa gabung. Bentar, tepuk tangan tuh ya. Ya silakan ngomong sedikit. Apa kabar? Luar biasa. Tes. Penghargaan buat saya. Sekali lagi Pak Andre kalau biasa ngomong tuh selalu minta saya keras. Tapi mungkin pembawaan saya selalu Kerasnya di lapangan. Menurut saya atau perasaan saya, apa yang Pak Andre jabarkan dari semasa kecilnya sampai sekarang, itu sedikit banyak saya alami, saya rasakan. Jadi diem-diem kalau Pak Andre ngomong atau membicara semua yang ngomong tadi itu sudah saya rasakan gitu. Jadi kalau saya di badminton itu udah ngerasain semua juara yang udah gelar juara yang sudah seri-seri Grand Prix seluruh itemnya di seluruh dunia. Jadi mungkin udah terlalu biasa ya. Tapi di sini saya melihat bagaimana menyikapi tadi yang Andri bilang. Prosesnya ada dan sukses buat saya juga satu peristiwa yang sementara dan sukses itu bagaimana kita menyikapinya. Seperti kemarin saya gagal beberapa kali karena memang saya kebetulan bermain ganda, jadi harus bekerja sama dengan ya partner dan pelatih dan lain-lain ya. Di sini saya cukup keras, tapi akhirnya saya buktikan juga. Setelah kemarin saya sulit gelar, saya kembali dengan Sigit. Ternyata di China Open kemarin bintang 6, saya sikat semua dan saya buktikan.
Kembali lagi saya juga punya ya, sifat juga mau belajar banyak juga, apalagi bersyukur atas dan bahagia bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian bersama dengan motivator nomor 1 Indonesia, juga motivator yang lain yang sering saya dengarkan seringkali karena dulu saya sadari pernah juga merasa minder dan juga bahan saya ini rasanya waktu masih kecil kok nggak bisa berbuat apa-apa ya. Di sini ada saksinya teman saya itu. Dulu waktu kecil saya sering ke rumahnya belajar, minta diajarin sama dia tuh. Mungkin dia juga bingung sekarang kenapa saya bisa sukses gitu katanya. Dia juga dari orang tua sederhana dan komitmen saya, kemauan saya, ya mungkin sukses yang saya rasakan sekarang ini. Mau juga di luar bulu tangkis saya ingin menciptakan atau merasakan sukses yang lain. Itu yang akan saya bangun dan juga saya rencanakan ke depan. Sekali lagi saya mengucap terima kasih dan juga rasa bahagia saya ini adalah kecintaan mungkin ya Pak Andri kepada bangsa Indonesia, di mana saya juga senang bisa ikut salah satu mengukir sejarah, juga membawa harum nama Indonesia di dunia internasional, khususnya dalam bentuk pelayanan atau bakti kita dalam skill kita masing-masing. Saya kira itu Pak Andre. Terima kasih. Salam sukses luar biasa. Tepuk tangan yang keras. Lebih keras. Paling keras. Seharusnya hari ini ada juara dunia yang lain, Hendrawan. Bagaimana tahun 1997 yang mau dibuang di PBSI, saya tangani. Dan lewat perjuangan luar biasa juga jadi juara dunia. Hanya sayang hari ini tidak hadir karena baru kembali dari Bali. Seperti saya, sayang mungkin lain waktu akan ketemu dengan Anda semua. Ya, tepuk tangan sekali buat Chandra. Setelah mempunyai antusias yang luar biasa, kita membutuhkan keuletan. Pintu terakhir sebelum masuk menjadi juara, menjadi pemenang adalah keuletan. Next. Orang yang ulet pasti orang yang dihadapkan oleh masalah. Masalah itu yang dihadapi secara ulet. Terutama masalah yang paling berat adalah masalah kegagalan. Karena waktunya ini tidak cukup, kita next langsung diputar aja. Kegagalan dibuang dulu. Kekuatan kegagalan ya, kan ada sudah punya semua di buku panduan. Ya, salah satu stop dulu. Dari atas satu aja ya. Kegagalan bukan berarti bahwa Anda harus menyerah apalagi putus asa. Malah sebaliknya, kegagalan itu berarti Anda harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari masa lalu. Itulah kegagalan. Nanti Anda bisa baca sendiri ya. Ya. Terakhir, keras dan lunak. Sudah menyadari, menginginkan, memperjuangkan. Ini terakhir Bapak dan Ibu. Keras dan lunak. Kalau Anda keras, kalau Anda lunak terhadap diri sendiri, maka kehidupan akan keras terhadap Anda. Next. Apa artinya? Kalau Anda lunak, malas, loyo, menunda, manja, kasihan diri, tidak disiplin, bimbang, ragu, iri, cepat puas diri, pesimis, apatis, frustasi, depresi, putus asa, dan lain sebagainya. Ini miskin mental. Karena miskin mental, hidupnya keras, hidup menjadi kesulitan, kekurangan, kemunduran, kebodohan, kekalahan, kegagalan, keterbatasan, dan kemiskinan. Miskin bukan ciptaan Tuhan.
Miskin karena mentalnya miskin. Sama seperti kita. Mayoritas kita mengalami kemiskinan mental yang tidak ketahui. Satu-satunya jalan, rubah mental, baru bisa bangkit. Maka diganti, bukan lunak. Kalau Anda keras terhadap diri Anda, hidup akan lunak kepada Anda. Kalau Anda keras, hidupnya lunak. Apa itu maksudnya? Kalau Anda keras, kerja keras, yakin, percaya diri, disiplin, berani, mandiri, rajin, hemat, tanggung jawab, jujur, komitmen, dedikasi, optimis, proaktif, ulet, tidak cepat puas diri, dan masih banyak poin-poin. Itulah kaya mental. Kalau mentalnya kaya, tidak mungkin miskin. Pasti hidup akan lunak. Seperti di Al-Quran yang dikatakan, Tuhan tidak akan menolong orang lain yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Pakai mental, robah semua. Jika sebelah kiri kita punya semua, hidup pasti mengalami kemajuan. Berkat akan datang, mujizat akan muncul, karunia akan datang, karma baik akan datang. Karena kekuatan mental. Kemajuan, kemudahan, keberuntungan, kelebihan, kebaikan, kekayaan, ketenaran, kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan akan datang. Ini akibat. Akibat dari sebab-sebab yang dibuat. Kondisi akan melahirkan seperti itu. Mana yang Anda pilih? Lunak atau keras? Keras atau lunak? Keras atau keras? Lunak atau lunak? Lunak atau lunak, tanya ibu, pasti senang yang keras. Tepuk tangan dulu ibu-ibu semua. Next. Kekuatan doa. Tanpa kekuatan doa, apa yang kita peroleh? Miring. Mudah miring. Lupa diri, serakah. Bila perlu matiin orang lain, hanya untuk secuil emas, hanya untuk secuil berlian. Enggak ada artinya. Kontrol, contentment, selalu bersyukur. Kalau bisa memelihara kesyukur tadi, tingkatkan keinginan, tingkatkan cita-cita sesuai dengan potensi diri. Sekaligus bisa membantu banyak orang, menciptakan lapangan kerja, itu baru luar biasa. Maka setiap hari kontrol dengan doa, supaya tidak miring. Mau melakukan hal negatif hanya untuk uang, jangan. Mau nyikat orang lain hanya untuk secuil uang, jangan. Dengan kekuatan doa seperti itu, tidak kaya pun kita ini bahagia. Terakhir, tahu ringkasannya. Tahu apa yang kamu mau apa yang kamu tahu. Udah ringkasan seperti itu. Itulah. Next. Success is my right. Sukses adalah hak Anda, hak saya, dan hak kita semua. Apa kabar? Apa kabar? Sukses adalah, memang benar sukses adalah hak Anda. Mari Bapak dan Ibu, ciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya. Berikan kepada negara, perusahaan, rumah tangga, dan diri kita menjadi manusia yang luar biasa. Dengan demikian selesai sudah motivasi saya. Sebelum diakhiri, saya senang mengharapkan Anda mempunyai jiwa cinta. Mempunyai jiwa cinta, cinta Indonesia, cinta diri sendiri, cinta keluarga. Mari kita berhura-hura sedikit sebagai penutup acara saya. Berdiri sebentar, mari kita berhura-hura sebentar. Mari bernyanyi bersama ya, yang bisa nyanyi lagu ini. Oke. Goyang, 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 goyang.
sangkal buku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dijumbu asmara yang menyentuh pagi, yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya cinta. Ayo semuanya goyang ya. Menjalin lagu Bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. betapa nikmatnya dijumbu asmara bagai lembu pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya cinta. Cinta. Apa kabar? Anda Tepuk tangan untuk Andre Wongso.